Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Alvina Muizana di podcast kuliner Ramadan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 1445 Hijriah. Saat ini saya sedang tidak sendirian. Saat ini saya ditemani oleh salah satu narasumber kita yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. R.A. Ritawati SEMHI MSI. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Bagaimana nih Bu kabarnya? Wah, subhanallah, luar biasa. Masya Selalu Allah, selalu happy teman-teman. Ini Bu, saat ini di podcast kuliner Ramadan kita kali ini itu bertemakan kenapa rasa syukur itu perlu diperjuangkan Bu. Boleh nih Bu, didefinisikan apa itu rasa syukur kepada sahabat kuliner kita Bu? Terima kasih untuk waktunya Mbak Vina. Iya Bu. Terima kasih untuk kesempatannya kita bisa ngobrol di sini mengenai rasa syukur. Rasa syukur itu bagi saya luar biasa. Kenapa? Rasa syukur itu menjadi khas karena ketika kita definisikan pemaknaannya menjadi luar biasa ketika kita menyadari bahwa ini nikmat Allah. Ada Allah di antara apa-apa yang kita rasakan dalam keseharian. Baik nih Bu, jadi syukur itu tuh mendefinisikan ada Allah dari setiap langkah kita ya Bu. Jadi nih Bu, kan kalau kita bersyukur itu kan artinya kita tuh merasa senang ya Bu. Apa sih Bu pengaruh hubungan antara rasa syukur dengan kebahagiaan dan kepuasan hidup ini Bu? Kalau boleh tahu Bu. Menarik sekali apa hubungan kepuasan dan kebahagiaan dengan kehidupan. Karena sebagai manusia kita tuh harus menyadari sesungguhnya bahwa kita ini punya pemilik. Siapa pemilik kita? Ya Allah. Terus kita bagaimana menempatkan Allah di antara keseharian kita? Oke, kita bilang Allah itu adalah pencipta. Terus Allah itu adalah pemberi kehidupan. Nah, di mana meletakkannya? Karena Allah itu sendiri abstrak. Kita tidak tahu di mana Allah. Ketika kita tidak tahu bagaimana mengimplementasikan atau mengaplikasikan dia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, disitulah letak makna rasa syukur. Jadi, rasa syukur itu ada ketika kita menyadari bahwa siapa kita. Oke, kita bilang kita makhluk ciptaan Allah. Bagaimana? Makhluk yang bagaimana? Semuanya makhluk ciptaan Allah loh. Hewan makhluk ciptaan Allah, tumbuhan makhluk ciptaan Allah. Mereka diberikan rasa untuk mensyukuri. Nah, wujud rasa syukur itu yang sekarang berbeda-beda. Ketika dibicarakan apa definisinya? Definisinya luas sekali. Setiap orang itu memiliki kesempatan untuk mendefinisikan sendiri. Nah, kalau saya mendefinisikan rasa syukur itu adalah bagaimana saya berusaha untuk menjadikan Allah itu adalah kholik yang paling dekat kepada saya, dan saya mendefinisikannya lewat keseharian saya seperti itu. Mendefinisikan keseharian Ibu seperti apa nih Bu? Boleh dibagi kepada sahabat kuliner kita nih. Terima kasih untuk waktunya. Sederhana sebetulnya pembagiannya. Rasa syukur itu selalu diberikan dengan ada banyak dalam agama kita pengimplementasian rasa syukur atau aplikasian rasa syukur itu lewat sholat, lewat sedekah, lewat berbuat baik, lewat lewat menyadari apa yang ada di sekeliling kita. Nah, masing-masing punya
kekhasannya sendiri. Bagi masing-masing punya caranya sendiri mendefinisikan atau mengaplikasikan rasa syukur itu, sehingga rasa syukur itu bisa dikatakan rasa syukur itu adalah nikmat, rasa syukur itu adalah berkah, rasa syukur itu adalah nilai-nilai kejujuran yang ada dari diri kita. Rasa syukur itu adalah suatu karomah yang luar biasa. Nah, kalau saya pribadi mengalokasikan dan menganalogikan rasa syukur itu ketika saya prosesnya, ketika saya diberikan Allah kehidupan ini lewat mulai dari bangun, menyadari diri, ketika diberi kesadaran, saya sudah mengucap rasa syukurnya lewat terima kasih wujudnya kepada anggota tubuh saya dulu. Bahwa terima kasih ya Allah sudah diberikan mata, terima kasih mata sudah bekerja sama dengan pikiran saya. Terima kasih kelopak mata saya sudah membuka mata, langsung connect ke akal saya, connect ke hati saya, mengkonekkan ke seluruh jaringan darah saya, terus sehingga saya memiliki kesadaran. Itu dulu saya bilang, dan saya langsung mengucapkan alhamdulillah. Kadang saya juga memfatihahkan anggota tubuh saya, dan itu sudah menjadi rutinitas bagi saya. Jadi kenapa? Karena saya tahu ini milik Allah. Allah itu memberikan ini. Saya selalu bersyukur, terima kasih ya Allah sudah memberikan semuanya kepada saya. Terima kasih kepada Rasulullah, cahayanya sudah menaungi saya sampai kepada diri saya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga semuanya menjadi kesadaran yang penuh ketika menyadari awal dari kehidupan diciptakan ketika membuka mata dari tidur saya yang di luar dari kemampuan saya untuk menyadari diri. Baik Bu, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya ya Bu. Kan kita tuh harus mensyukuri hal-hal walaupun yang kecil bagi kita ya Bu. Jadi kenapa sih syukur itu perlu diperjuangkan walaupun itu hal kecil apapun itu Bu? Boleh nih Bu. Oke. Semoga waktunya cukup. Iya. Bagi saya harus diperjuangkan tiap hari. Syukur Kenapa? itu adalah nikmat yang luar biasa. Saya merasakan diri saya selalu bahagia dengan rasa syukur. Saya menganggap saya tidak pernah punya, dari dulu saya tidak pernah punya prasangka buruk sama Allah. Saya bilang, walaupun keadaan terburuk pun yang saya terima, saya selalu mensyukuri, terima kasih ya Allah sudah diberikan ini. Kondisi terburuk pun yang saya terima, misalnya saya diberikan sakit, kondisi yang tidak menyenangkan dari perasaan saya, hati saya bilang terima kasih ya Allah sudah diizinkan. Terima kasih ya Rasulullah, karena kita punya Rasul juga sudah diizinkan cahaya Rasulullah sampai kepada saya dalam kondisi Allah itu tidak pernah salah. Rasulullah itu sebagai pemimpin yang sudah mencontohkan lewat tingkah laku, lewat hadisnya, lewat akhlaknya, lewat ucapannya sudah. Jadi menurut saya terima kasihnya itu harus diucapkan dan harus diproyeksikan. Bisa dengan ngomong sendiri, bisa juga dengan berbagi kepada orang-orang yang saya temui ketika saya sudah beraktivitas, siapa saja, sama tanaman misalnya, saya langsung bersyukur lewat saya sholawatkan, saya itu terima kasih tanaman indah sekali, bahwa terima kasih Allah sudah memberikan tanaman ini untuk dipandang, terima kasih Allah sudah memberikan udara, saya selalu berterima kasih. Jadi bagi saya ya perjuangan itu ya perjuangan yang memang harus diucapkan, diwujudkan setiap hari, setiap saat, setiap waktu, setiap detik, dan setiap ada kesempatan. Baik nih sahabat kuliner.
Jadi itu mengapa rasa syukur itu perlu diperjuangkan, karena dengan rasa syukur kita akan memiliki kebahagiaan kita yang tercipta oleh rasa syukur itu sendiri. Baik Bu, ini sudah di akhir penghujung acara. Jadi teman-teman jangan lupa untuk bersyukur walaupun hal yang kita syukur itu adalah hal yang terkecil sekalipun dan negatif. dan negatif sekalipun, kita harus bersyukur akan hal itu karena mungkin ada hikmah di balik hal-hal tersebut. Baik, mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada kuliner hari ini. Saya Alvina Muizana selaku moderator dan Ibu Dr. R.A. Ritawati MHI MSI selaku narasumber kita pada hari ini. Mohon pamit undur diri dan mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi